Masih bersama kami di Presisi Siang. Satlantas Polres Ngawi Polda Jawa Timur menggelar Police Go to School di SMK Negeri 1 Karanganyar dalam rangka Operasi Zebra Semeru 2025. Kegiatan ini memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas untuk para siswa. Dalam rangka Operasi Zebra Semeru 2025, Polres Ngawi Polda Jawa Timur melalui Satuan Lalu Lintas kembali melaksanakan kegiatan preemptif berupa program Police Go to School. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika dan digelar di SMK Negeri 1 Karanganyar Ngawi. Program edukasi keselamatan berlalu lintas ini diikuti oleh para siswa, guru serta tenaga kependidikan. Dalam penyampaiannya, petugas menjelaskan bahwa pentingnya disiplin berlalu lintas, terutama selama pelaksanaan Ops Zebra Semeru 2025 yang berlangsung pada 17 hingga 30 November 2025. Selain memberikan sosialisasi, petugas juga melakukan pengecekan ringan terhadap kendaraan yang digunakan oleh para pelajar, sekaligus memberikan teguran edukatif bagi siswa yang berkendara tanpa plat motor, tidak memakai spion, dan menggunakan kendaraan tidak sesuai standar. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bulon menegaskan bahwa pentingnya edukasi keselamatan lalu lintas kepada generasi muda. Melalui kegiatan Police Go to School ini, Satlantas Polres Ngawi berharap para pelajar dapat semakin memahami pentingnya keselamatan di jalan raya, serta menjadi teladan tertib berlalu lintas di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Menuju terciptanya generasi Indonesia Emas 2045 yang berdisiplin dan berkarakter. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Hari kedua pelaksanaan Apel Kasatwil Polri 2025 menjadi momentum penting bagi jajaran kepolisian untuk memperkuat transformasi kinerja. Melalui pembekalan dan diskusi strategis, para peserta diingatkan untuk meningkatkan profesionalisme dan sinergi utamanya dalam mendukung kebijakan nasional. Berlangsung pada Selasa 25 November 2025 di Satlat Korbrimob Polri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Apel Kasatwil tahun 2025 ini diikuti oleh jajaran Kapolda, Karo Ops hingga Kapolres seluruh wilayah di Indonesia. Pelaksanaan hari kedua ini, kegiatan diisi dengan penguatan materi yang menjadi arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk menegaskan transformasi Polri yang semakin profesional dan adaptif terhadap tuntutan publik. Pembekalan yang disampaikan oleh pemateri dari internal Polri pada pelaksanaan hari kedua ini diantaranya peningkatan tata kelola layanan publik, digitalisasi layanan Polri melalui 110, serta paradigma baru dalam penanganan aksi unjuk rasa dari fungsi penjagaan menjadi fungsi pelayanan. Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, transformasi Polri diakselerasi melalui 4 aspek utama. Pertama, transformasi organisasi yang berfokus pada penataan kelembagaan dan penguatan SDM menuju Polis 4.0. Kedua, transformasi operasional yang memfokuskan pada stabilitas Harkamtipmas, penegakan hukum yang berkeadilan, dan dukungan terhadap program prioritas nasional. Ketiga, transformasi pelayanan yang berfokus pada integrasi layanan publik dan komunikasi publik. Keempat, transformasi pengawasan berupa penguatan pengawasan internal dan peran publik dalam pengawasan. Melalui Perkap Nomor 2 Tahun 2022, Polri menegaskan pentingnya fungsi pengawasan sebagai alat kontrol agar setiap langkah operasional selalu berpijak pada moral, profesionalisme, dan tanggung jawab etis. Terkait dalam penanganan unjuk rasa, Polri akan selalu mengutamakan pendekatan humanis, dialogis, dan partisipatif. Selain itu, Polri akan hadir sebagai fasilitator aspirasi dengan menyediakan ruang, melakukan koordinasi pengamanan, dan memastikan masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara aman dan kondusif. Apel Kasatwil juga menegaskan peran Polri dalam mendukung program prioritas pemerintah, diantaranya stabilitas Kamtipmas, ketahanan pangan, program makan bergizi gratis, serta pendirian sekolah unggul.
Apel Kasatwil tahun 2025 ini semakin meneguhkan komitmen Polri untuk terus bertransformasi secara responsif dan profesional dalam menghadapi perubahan zaman dan dinamika masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan, digitalisasi, penguatan fungsi pengawasan, hingga pendekatan humanis dalam pengamanan unjuk rasa, Polri menegaskan siap menjadi institusi modern dan terpercaya. Tim Dukungan Psikologi Sosial atau Trauma Healing dari Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia Polda Jawa Tengah bergerak cepat memberikan bantuan psikologis bagi korban bencana tanah longsor di Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Berikut informasi selengkapnya. Kegiatan Trauma Healing ini merupakan sinergi antara tim BAK PSI Polda Jawa Tengah dan konselor dari Polres Banjarnegara. Fokus utama operasi ini adalah memulihkan kondisi mental dan emosional penyintas di 5 titik lokasi pengungsian utama, meliputi Gedung PLKB Kecamatan Pandanarum, Gor Balai Desa Beji, Gedung PKU Muhammadiyah Desa Beji, Puskesmas Pandanarum, dan Gedung Haji Pandanarum. Berbagai jenis kegiatan telah dirancang secara komprehensif untuk mencapai sasaran pemulihan. Aksi tim diawali dengan observasi dan mapping perilaku penyintas guna mendapatkan gambaran awal kondisi psikologis di lapangan. Dilanjutkan dengan sharing session dan pendampingan psikologis individual maupun kelompok. Pendekatan ini bertujuan untuk membuka ruang bagi para korban agar dapat berbagi pengalaman dan memetakan kebutuhan serta harapan mereka pasca bencana. Sementara itu, untuk memulihkan keceriaan dan mengurangi beban emosional anak-anak, tim juga secara aktif melaksanakan play terapi, sebuah metode yang terbukti efektif dalam penanganan trauma pada usia dini. Misi utama dari rangkaian dukungan psikososial ini difokuskan pada pemantauan perilaku dan kondisi psikologis pengungsi secara berkelanjutan. Selain itu, kegiatan pendampingan ini juga memiliki target krusial untuk menumbuhkan kesadaran dan penerimaan diri pada korban terhadap musibah yang terjadi, sebuah langkah fundamental dalam proses healing. Intervensi ini diharapkan mampu menjadi katalisator bagi para penyintas agar dapat menemukan kembali kekuatan internal untuk bangkit. Di tengah situasi pengungsian yang serba terbatas, dampak psikologi seperti kebosanan dan kegelisahan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pemulihan. Oleh karena itu, seluruh program yang dijalankan oleh tim dukungan psikologi sosial Polda Jawa Tengah dan konselor Polres Banjarnegara juga secara eksplisit berupaya untuk mengurangi kebosanan dan kegelisahan yang dirasakan. Melalui pendampingan yang intensif dan aktivitas terapeutik, Polri berupaya membangun kembali optimisme dan stabilitas emosional untuk memastikan bahwa penanganan dampak psikologi sama pentingnya dengan penanganan kebutuhan logistik di lokasi bencana. Dari Humas Polres Banjarnegara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.